Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. معاشر الإخوة A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman, dalam keadaan yang nyaman, karena ada di antara sebagian saudara-saudara kita yang mereka sedang dalam keadaan tidak aman, sedangkan kita Masya Allah Alhamdulillah dalam keadaan aman untuk melakukan apapun, mau melakukan ibadah ataupun aktivitas agama dalam keadaan aman, tanpa adanya ancaman, tanpa ada kekhawatiran. Berbeda dengan sebagian saudara kita, dan nikmat aman ini harus kita syukuri Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan menguji kalian dengan segala sesuatu minal khawfi. Di antara ujian tersebut adalah rasa takut. Rasa takut, tidak aman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian saudara-saudara kita di tempat yang lain dengan ujian kurangnya rasa aman, dan kita alhamdulillah. Bahkan Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir pernah ditanya tentang mana yang lebih afdal, nikmat aman atau nikmat sehat. Qila li Ar-Razi rahimahullahu taala, al-amnu afdal min al-amis sihha. Mana yang lebih afdal, nikmat aman atau nikmat sehat? Faqala, kemudian beliau mengatakan al-amnu afdal. Nikmat aman itu lebih afdal daripada nikmat sehat. Wa daliluhu, kata beliau. Dalilnya beliau berikan permisalan tak kala seekor kambing, katakan tak kala seekor kambing yang patah kakinya atau dia terluka dalam waktu tertentu dia akan sembuh kembali, pulih kembali. Tetapi kalau ada seekor kambing yang dia sehat, kemudian diikat dengan seekor serigala, didekatkan dengan seekor serigala di dalam suatu tempat, sama-sama diikat, lambat laun kambing tersebut akan mati karena ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat aman itu lebih afdal daripada nikmat sehat. Ini kita sekarang Masya Allah hadir ke musholah ini
dalam keadaan aman, dalam keadaan aman, tanpa ada rasa kekhawatiran sama sekali. Mau sholat aman, baca Al-Quran aman, dan semuanya dalam keadaan aman. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri bersama. Salawat dan salam hendaknya senantiasa tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita di paragraf yang ketiga. Inna yaumal faslika miqat. Inna yaumal fasli kana miqat. Sesungguhnya yaumal fasli. Yaumal fasli maksudnya yaumal qiyamah. Miqata adalah telah ditentukan waktunya. Jadi hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Sudah ditentukan kapan terjadinya dan pasti akan terjadi. Nah, disebut yaumul fasl karena untuk membedakan. Jadi fasl, kita tahu tak kala kita sekolah ada fasal-fasalnya. Fasal itu kelas ya, kalau bahasa Arab maknamu kelas. Kelas 1, kelas 2 untuk membedakan tingkatan-tingkatan, ada yang kelas A, ada yang kelas B, kelas C, fungsinya untuk membedakan. Nanti di hari kiamat juga demikian. Akan dibeda-bedakan, dikelompok-kelompokkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Takwir, wa izan nufusu zuwijat. Tak kala jiwa-jiwa itu dipasang-pasangkan. Di antara tafsiran para ulama tentang ayat ini, manusia itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia satu frekuensi. Kalau bahasa sekarang itu satu circle. Dengan siapa dia berteman, dengan siapa yang ia sukai, dengan siapa yang dia akan dikumpulkan bersama. Dia akan dikumpulkan. Jadi mohon maaf, sesama korupsi akan bersama sama-sama dengan sesama korupsi. Orang-orang saleh akan dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kita untuk memilih teman. Ada itu tujuannya, mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita agar pandai dalam memilih teman, dan itulah diantaranya agar kita bisa berkumpul dengan mereka. Nah, inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Tak kala di hari ditiupkannya tiupan sangkakala. Fata'tun, maka kalian akan datang afwaja, bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Kalian akan datang berkelompok-kelompok. Demikian keadaan orang tak kala hari kiamat terjadi. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan dibukakan pintu-pintu langit. Fakanat abwaba, dan terdapat banyak pintu. Jadi langit itu ada pintunya. Yang kita lihat langit sekarang ya seolah-olah tertutup rapat, sama sekali tidak ada celah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, ternyata langit-langit tersebut ada pintunya. Kapan nanti akan terlihat? Nanti di hari kiamat. Nah, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Suyyirat artinya diperjalankan. Suyyirat artinya
dijalankan. Tak kala gunung-gunung dijalankan, fakanat saraba, seperti fata morgana. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan di dalam surat Al-Qari'ah, yauma takunul jibalu kal'ihnil manfus. Tak kala hari gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Padahal bayangkan gunung yang begitu besar, yang begitu kokoh, di hari kiamat akan seperti kapas yang berterbangan. Tidak ada nilainya sama sekali. Bagaimana dengan keadaan manusia? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan paragraf selanjutnya tentang neraka dan penghuninya. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintainya, ada yang mengintai. Neraka jahanam tersebut mengintai, sudah menunggu-nunggu siapa yang bakal menjadi calonnya. Nah, lit-taghi ma'aba. Neraka jahanam tersebut lit-taghi ma'aba, tempat kembalinya bagi orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini pada asalnya ancaman bagi orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, serta orang-orang yang melakukan kezaliman yang melewati batas di muka bumi. Orang-orang yang melakukan kezaliman di muka bumi ini, mereka lah yang akan menjadi intaian neraka jahanam. Baik orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri ataupun orang-orang yang menzalimi orang lain. Nah, seorang tak kalah berbuat dosa, ma'asyiral ikhwah, pada hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Apalagi kalau dia menzalimi orang lain. Labithina fiha ahqaba, dan mereka tinggal labithina fiha fi nari jahannam, fi jahannam ahqaba, berhukum-hukum. Mungkin kita pernah mendengar ya, orang-orang yang mengatakan nggak apa-apa sih masuk neraka jahanam, nanti kan juga keluar kembali, nanti juga bisa masuk surga. Pernah dengar demikian? Nggak apa-apa lah masuk neraka jahanam itu, neraka nggak apa-apa, nanti juga toh akan keluar. Ungkapan seperti ini, ma'asyiral ikhwan, ungkapan orang-orang yang tidak mengetahui akan dahsyatnya api neraka. Kalaulah seandainya neraka dijadikan candaan, apalagi yang membuat dia takut pada diam di dunia ini. Dan banyak sekali orang-orang yang bercanda dengan neraka ya. Seolah-olah masuk neraka itu enak. Kita saja dengan api dunia ini yang panasnya itu 69 kali lipat daripada panasnya api akhirat, sudah cukup untuk menyakitkan kita kalau disiksa. Panasnya neraka jahanam itu, kalau seseorang dibakar, bukan cuma sekedar luarnya saja yang gosong, tapi langsung menusuk ke dalam hati manusia. Kita kalau dibakar di api dunia ini, sebesar apapun, akan lama masuk ke dalam jantung itu terbakar. Nah, kalau kita masak ayam ya, mungkin ayam ya, dengan panas yang beberapa derajat, kita mau nunggu dalamnya matang itu lama. Dalamnya ayam itu kalau kita bakar ya, lama matangnya. Tapi kalau neraka jahanam, seorang dimasukkan langsung matang, langsung sampai ke dalam.
sampai jantung manusia. Allah Subhanahu wa taala tattali'u 'alal afidah. Neraka itu akan langsung menusuk ke dalam hati manusia. Bukan cuma sekedar luarnya saja merasakan panasnya neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu mengerikan Bapak Ibu sekalian. Bukan bahan untuk candaan. Saya pernah mendengar seorang artis. Saya bukan orang yang taat-taat juga, dia bilang. Tapi ya kalaupun masuk neraka jahanam enggak apa-apalah, dia bilang. Ucapan seperti ini Allah. Dia kira masuk neraka jahanam itu enak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan labithina fiha ahqaba. Ahqab itu maksudnya berhukum-hukum, jamak dari hukum. Ahqab jamak dari hukum. Sebagian ulama menafsirkan, di antara mereka mengatakan satu hukum itu lamanya 70 tahun. Satu hukum saja, seorang kalau dia masuk dalam neraka, satu hukum itu 70 tahun. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua mengatakan enggak. Satu hukum itu lamanya 300 tahun. Lamanya 300 tahun. Bayangkan, kalau seandainya seseorang masuk ke dalam neraka satu hukum saja, dikalikan sehari itu seperti 1000 tahun. 1000 tahun. Bayangkan, setahun itu ada 12 bulan. Setahun ada 12 bulan. Berarti setiap bulannya ada 30 hari dan setiap harinya ada 1000 tahun. Berapa kira-kira? 1000 tahun dikali 30 hari dikali 12, kita ambil pendapat yang paling rendah, dikali 70. Berapa? Ada yang bisa hitung? Ada yang bisa hitung? Kita ambil, jadi satu hari itu perbandingan dengan kehidupan akhirat seperti 1000 tahun. Sedangkan di dunia satu tahun itu, satu tahun hitungan kita, berarti 1000 dikali 12 dikali 30 dikali paling rendah dengan hitungan 70 tahun. Berapa lamanya? Berapa lama? Berapa? Iya, 25 juta tahun. Satu hukum saja. Seorang disiksa sehari. Bayangkan lamanya. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairahu liyaqul azab, liyadzuqul azab." Nah, kalau seorang dimasukkan ke dalam api neraka, kami akan baddalnahum juludan ghairahu. Tak kala gosong orang itu dimasukkan ke api neraka, gosong semua, sudah terbakar, baddalnahum juludan ghairahu. Kami akan ganti dengan kulit yang baru. Apa tujuannya? Liyadzuqul azab, agar dia benar-benar merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ringan, tidak ringan. Masuk ke dalam neraka itu bukan perkara yang enak dan ringan. Kita berusaha jangan sampai jadi alumni neraka. Jadi alumni neraka. Benar, setiap orang-orang yang beriman itu pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi tidak tahu mampir atau enggak, kita tidak tahu. Dan kita sedang berusaha agar kita tidak mampir dulu, agar kita bisa langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan enak ya, bukan enak. Nah, ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka jangan seorang mengatakan meskipun saya bermaksiat,
tapi saya akan masih Islam, masih Muslim, masih beriman, saya akan diazab, tapi suatu saat juga pasti akan dikeluarkan. Jangan pola pikir demikian, jangan sampai. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi yang berkata waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Orang-orang Yahudi mengatakan kami sekali-sekali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka jangan sampai kita punya pemikiran yang demikian. Kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Dan kita sering membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini kebaikan di dunia, kemudian juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Di antara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat bagi para penghuni surga apa? Mereka mengatakan wa waqana adzabas sami, dan Allah selamatkan kami dari azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, dan mereka tidak merasakan bard, dingin yang bisa menyejukkan mereka di dalam neraka tersebut, dan tidak pula mendapati minuman. Tidak ada minuman, tidak ada juga dingin yang bisa mendinginkan. Kalau kita bahasa bisa ngadem gitu. Kalau panas kan ngadem. Tidak bisa demikian. Tidak bisa. Tidak bisa. Dan itu seterusnya. Para ulama mengatakan nanti di akhir ayat. Kita akan baca nanti di akhir ayat. Illa hamiman wa ghassaqan. Ada minuman illa hamim, yaitu hamim. Kemudian ghassaq. Hamim maksudnya air yang mendidih. Air yang mendidih itu kalau kita masak air ya, yang lagi bunyi-bunyi itu, bluk. Itulah minuman penghuni neraka. Ada minuman tapi yang demikian. Wa ghassaq, kemudian ada lagi yaitu nanah, minum nanah. Ma'asyiral ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka neraka jahanam itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Minuman enggak ada, untuk mendinginkan diri juga enggak ada, semuanya siksaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, sebagai balasan yang setimpal terhadap apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Keburukan yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan, dan itulah balasan nanti di akhirat. Kezaliman yang dilakukan, semuanya nanti akan dibalas di akhirat. Innahum kanu la yarjuna hisabah, sesungguhnya mereka tidak mengharapkan adanya penghisaban. Tidak ada. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy itu sangat khawatir mereka dan sangat takut akan adanya hari perhitungan, yaumul hisab. Karena mereka memahami terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau ada hisabnya, kalau ada hari kebangkitan,
Oh, ini bahaya bagi mereka. Makanya mereka tidak mengimani akan adanya hari akhir. Enggak mungkin ada hari akhir. Jadi orang-orang kafir Quraisy pada itu, kenapa mereka enggak beriman terhadap hari akhir? Karena mereka juga menyadari kalau ada hari pembalasan, mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka perbuat. Maka dari itulah mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Enggak mungkin ada hari kiamat. Seorang sudah meninggal, enggak mungkin bisa dikembalikan lagi. Enggak mungkin bisa dibangkitkan lagi. Padahal fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahir. Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mengembalikan itu sangat mudah. Hanya dengan sekali tiupan saja semua makhluk manusia akan bangkit dari kuburnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar pendustaan. Terkadang orang-orang yang beriman lisannya mengimani tapi perbuatannya mengingkari. Dan terkadang kita mengimani akan adanya hari akhirat, tapi perbuatan kita seolah-olah mencerminkan tidak adanya hari akhirat, tidak adanya hari pembalasan, tidak adanya hari kiamat. Sedangkan orang-orang kafir dan mereka benar-benar mendustakan baik lisan maupun perbuatan mereka. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaban. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu itu kami ahsayna. Kami tulis semuanya. Kitaban dalam sebuah catatan. Apapun yang kita lakukan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semuanya tercatat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang terbesit dalam pikiran kita, dalam hati kita, semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Seorang melakukan kebaikan, semuanya tercatat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat sekecil apapun, zarrah yang kecil, biji sawi atau sangat kecil, amalan yang sangat kecil, dia akan melihat balasannya. Begitupun sebaliknya, perbuatan buruk yang dia lakukan, pasti dia akan melihat balasannya. Dan semua yang kita lakukan itu semuanya tercatat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita di dunia ini seolah-olah sedang menulis rapor kita sendiri yang akan kita terima nanti di hari kiamat. Kita ini sedang mencoretkan catatan kita, aktivitas kehidupan kita yang nanti akan diberikan ulang nanti kembali di hari kiamat. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultani akhudhuhu fawallu. Semua akan diberikan catatannya, dan catatan itu semua yang kita lakukan semuanya tercatat oleh Bapak sekalian. Ya kan? Hadir ke majelis ilmu ini tercatat semuanya. Setiap apa yang kita ucapkan semuanya tercatat. Apa yang kita lakukan semuanya tercatat. Tidak akan luput dari penjagaan malaikat. Wa ma rabbuka bizallami lil abid. Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila shalihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Barang siapa yang berbuat kebaikan, sesungguhnya kebaikan tersebut untuk dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa berbuat keburukan, dan akan kembali kepadanya sendiri keburukan tersebut. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya sama sekali.
Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzuqu, maka rasakanlah siksaan tersebut, falan nazidakum, dan kami tidak akan menambah kepada kalian illa 'adzaba, kecuali azab yang pertama-tama. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan di antara ayat yang paling mengerikan di dalam Al-Qur'an ini dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba." Maka rasakanlah azab tersebut dan kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali azab. Jadi orang tak kala disiksa di dalam neraka, siksaan di atas siksaan, azab semuanya. Bahkan penghuni neraka akan mengatakan, "Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, mintakanlah kepada Rabbmu agar apa? Liyaqdi alaina, agar kami ini dimatikan saja, agar kami ini bisa mati, artinya selesai, hukuman itu selesai, disiksa kemudian langsung meninggal saking enggak tahannya. Au liyukhaffifa 'anna yawman minal 'adzab. Kalau enggak bisa dimatikan kami ini, para penghuni neraka, kalau kami enggak bisa dimatikan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami diringankan sekali saja siksaan di neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzab." Kecuali kami akan siksa di atas siksaan. Nah, baik. Ma unzilat, Abdullah bin Amr berkata, "Ma unzilat ala ahli nari ayatun qat asyaddu minha." Tidak pernah turun satu ayat bagi para penghuni neraka yang sangat berat bagi para penghuni neraka tersebut selain ayat ini. Nah, begitulah keadaan orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Inna lil muttaqina mafaza. Sekarang Allah bercerita tentang penghuni surga. Jadi Al-Qur'an itu dia adalah tak kalah berbicara tentang surga dan dia berbicara setelahnya tentang neraka. Tak kalah berbicara tentang neraka, setelahnya berbicara tentang surga. Selalu seimbang antara rasa takut dan rasa harap. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan demikianlah kita ma'asyiral muslimin wal muslimat. Tak kalah hendak mendidik anak juga harus demikian. Jangan kita selalu menuntut marah-marah saja, menuntut kewajiban, menuntut kepada anak kita, sedangkan kita tidak pernah memberikan apresiasi kepada anak kita. Anak kita saat melakukan tuntut suruh menghafal misalnya, tapi kalau dia bisa menghafal jarang kita beri hadiah. Hendaknya kita mengumpulkan di antara keduanya, seimbang di antara keduanya. Tayyib, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwalah yang mendapatkan kemenangan. Mafaza artinya kemenangan. Mafaz di sini maksudnya surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Dan kita sering mendengar kata-kata takwa, apalagi setiap salat Jumatnya. Ala khatib senantiasa berwasiat. Khatib wasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kita semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Bagaimana seorang ingin meningkatkan ketakwaannya kalau dia nggak tahu definisi takwa? Apa itu takwa kira-kira? Agar kita bisa meningkatkan, kita harus tahu definisinya. Takwa itu yang bagaimana sih yang harus kita lakukan?
agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan kita bisa menjadi orang-orang yang tenang. Apa itu takwa? Apa kira-kira Bapak sekalian? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Lain. Apa? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ahsan. Definisi secara umum ini, meninggalkan larangan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, tinggalkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita senantiasa berusaha untuk mengerjakan. Itulah ketakwaan. Tapi ada definisi takwa yang menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal isti'dadu li yaumir rahim. Jadi takwa itu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan itu seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang-orang yang takut akan kedudukan Rabbnya, keagungan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempat kembalinya di mana? Surga. Orang penting menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Efek dari kemaksiatan, dosa yang sering dilakukan apa ma'asyiral ikhwah? Karena kurangnya rasa takut. Seorang berani melanggar larangan-larangan karena kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau rasa takut itu besar, pasti akan terrem, kemaksiatan itu akan terrem. Nah, silakan tanya orang-orang yang melampaui batas, melakukan sesuatu sesuai yang ia kehendaki, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tanyakan, takut enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti tidak takut. Tidak takut. Kalau dia takut pasti dia tidak melakukan. Maka takwa itu seorang al-khawfu minal jalil wal 'amalu bitanzil, dan dia beramal sesuai dengan tanzil. Tanzil itu apa yang diturunkan, dan dia tidak melakukan suatu amalan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Wal 'amalu bitanzil. Nah, wal isti'dadu liyaumir rahim. Yang ketiga, isti'dad liyaumir rahim. Dia persiapkan bekal untuk perjalanan yang panjang. Dia persiapkan bekal untuk perjalanan yang panjang. Kita setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang panjang, perjalanan kita nggak tahu. Dan perjalanan tersebut sangat dipahami oleh ulama-ulama kita, oleh orang-orang soleh sebelum kita. Dan itu semua sangat mereka pahami agar mereka benar-benar menyiapkan bekal untuk perjalanan. Bukankah seorang tak kala ingin berpergian, bersafar yang jauh, dia harus menyiapkan bekal? Benarkah demikian? Iya, begitulah kehidupan ini. Seseorang harus menyiapkan bekal untuk menghadapi kehidupannya setelah kehidupan dunia ini. Salah tak kalah anggapan seseorang, tak kalah hidup di dunia, meninggal dunia, selesai urusan. Ini anggapan yang sangat keliru. Bahkan setelah kehidupan ini ada kehidupan yang kekal abadi, yang kita harus butuh bekal yang banyak untuk melewatinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala di akhir hayatnya beliau sedih, menangis, sedih. Beliau mengatakan, dan kematianku semakin dekat, sedangkan bekalku sangatlah sedikit. Ini seorang sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengungkapkan dengan ungkapan yang demikian, menganggap bahwasanya bekalnya masih sedikit. Bagaimana dengan kita?
Dunia inilah, di antara para ulama mengatakan ad-dunya mazra'ah. Dunia ini tempat seorang menanam. Kapan dia akan panen? Nanti di akhirat tempat memanennya. Dan dunia ini tempat berlelah-lelah. Nanti seorang istirahat kapan? Kapan istirahat itu terjadi? Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pernah ditanya. Jadi ada orang yang datang dari Khurasan. Ya Aba Abdillah, qasadtuka an Khurasan, as'aluka an mas'alatin. Kata beliau, wahai Abu Abdillah, aku datang dari Khurasan. Ingin bertanya satu pertanyaan kepada engkau. Dia datang jauh-jauh dari Khurasan, hanya ingin bertanya satu permasalahan. Apa permasalahannya? Kata Imam Ahmad, tanyakanlah. Mata yajidul abdu ta'mar raha. Beliau mengatakan, wahai Imam Ahmad, kapan seseorang itu bisa merasakan nikmatnya istirahat? Kapan seorang bisa istirahat? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, awal qadamaihi yada'uha fil jannah. Kapan? Tak kala kakinya telah masuk ke dalam surga, itulah baru istirahat. Dunia ini tempat berlelah-lelah, tempat menanam, dan kita bisa menanam. Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah, jadi di antara kebiasaan beliau itu bangun di sepertiga malam, jam 3 malam beliau bangun untuk sholat malam. Jadi dan itu dia lakukan terus sampai ternyata di suatu ketika Syekh bin Baz sakit ternyata beliau sangat tetap ingin dibangunkan seperti kebiasaan beliau. Kemudian dikatakan kepadanya, ya wahai Syekh, istirahatkanlah dirimu, kamu butuh istirahat. Apa katanya? La rahatan uridu. Saya lakukan ini terus menerus ini, apa yang saya inginkan adalah istirahat yang sebenarnya. Saya melakukan ini semua karena saya ingin istirahat yang sebenarnya. Nah, kita akan lanjutkan insyaallah taala. Lanjut setelah salat Isya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.